Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Yoga Budi Setiawan. Saya mahasiswa Institut Asia Malang di Fakultas Teknik dan Desain di program studi Teknik Informatika dengan NIM 23201006. Pada video kali ini saya sedikit membahas tentang proyek saya, yaitu pertama deteksi safety guns menggunakan YOLO V8. Baik, langsung saya jelaskan sedikit mengenai codingnya terlebih dahulu ya. Yang pertama ada penginstalan library ya. Di sini saya ada library ultralistik YOLO V8 dan library RoboFlow. Fungsi utama RoboFlow ini mencakup seluruh alur kerja end-to-end, pengembangan fisik komputer mulai dari pengelolaan dataset hingga inferensi. Selanjutnya ini untuk from RoboFlow import RoboFlow APK. Ini key dari anunya ya, dari RoboFlow. Ini dengan versi YOLO V8. Nah, ini untuk mendownload dataset dari RoboFlow. Nah, ini untuk proses downloadnya. Dia mendownload melalui APK dalam kondisi sudah menggunakan YOLO V8. Selanjutnya untuk cek directory, fungsinya untuk menambahkan file atau folder di working directory collab di sini ya. Selanjutnya cek isi folder dataset. Nah, fungsinya untuk melihat isi folder safety guns ini. Di isi folder ini itu ada data YAML, readme dataset txt, readme RoboFlow txt, dan test train valid. Selanjutnya ada training model YOLO V8. Pada tahap ini dilakukan pelatihan model YOLO V8 nano yang telah dilatih sebelumnya pre-trainer menggunakan dataset safety guns. Proses training dilakukan selama 50 epoch dengan ukuran citra 640 x 640 dan batch size sebesar 16. Konfigurasi ini dipilih untuk menyeimbangkan performa model dan keterbatasan sumber daya komputasi di Google Colab. Ini untuk proses trainingnya ya. Selanjutnya ada cek data YAML. Nah, file ini itu sangat penting ya, karena jadi acuan saat training. YOLO tahu apa yang dipelajari dan di mana datanya. Seperti itu. Ini untuk test, train, dan file. Selanjutnya ada model file data guns dan data YAML. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja model YOLO V8 yang telah dilatih. Proses ini menggunakan data validasi yang didefinisikan dalam file data YAML. Hasil evaluasi ditambahkan dalam bentuk metrik precision, recall, dan mean average atau MAP precision yang digunakan untuk menilai kemampuan model dalam mendeteksi objek secara akurat. Seperti itu. Selanjutnya ini untuk cek hasil training ya. Ini untuk ke folder runs dan detect. Dia akan muncul isian foldernya seperti ini: train, file, dan file 2. Selanjutnya ada output model YOLO V8 setelah pelatihan. Nah, di sini kita ke runs, ke folder runs, folder detect, dan train, dan akhirnya ke wake. Ini akan muncul file ini, bspt/pt. Ini adalah model. Ini untuk yang bspt ini untuk model yang terbaik, dan /pt ini untuk model yang terakhir, yang hasil di epoch yang terakhir ya.
Selanjutnya untuk load model YOLO V8. Pada tahap ini, model YOLO V8 dimuat menggunakan bobot terbaik BSPT ya. BSPT yang dihasilkan dari proses pelatihan sebelumnya. Model ini selanjutnya digunakan untuk melakukan pengujian dan inferensi pada data uji maupun citra baru. Selanjutnya ada ekspor model YOLO V8 hasil pelatihan. Nah, ini untuk kode ini untuk mendownload model ya, model yang di dalam folder-folder ini. Pada tahap ini dilakukan penggunaan bobot model yang terbaik BSPT ya, dari lingkungan Google Cloud ke perangkat lokal, jadi ke PC atau laptop ya untuk metodenya. File model ini selanjutnya bisa digunakan untuk pengujian selanjutnya maupun implementasi sistem deteksi objek. Selanjutnya kita ke coding untuk yang di Streamlit-nya ya. Nah, ini untuk yang hasil modelnya ya, yang BSPT itu. Nah, ini untuk coding saya menggunakan Streamlit. Kode ini digunakan untuk membuat aplikasi. Nah, sederhana berbasis Streamlit yang berfungsi untuk mendeteksi objek pada gambar menggunakan model YOLO V8 yang sudah dilatih. Alur utamanya, user akan mengunggah gambar, user akan mengatur confident threshold-nya, model YOLO melakukan deteksi objek, dan nanti ada button deteksi ya. Nah, nanti setelah diklik button deteksi ini, nanti akan muncul hasil deteksi ditampilkan langsung di bawah ya. Penjelasan singkat tentang kode ini ya. Ini untuk import from dan memilih import image dan import API. Ini untuk kode ujungnya ya. Nah, program ini digunakan untuk mengimplementasikan model YOLO V8 ke dalam sebuah aplikasi web sederhana menggunakan Streamlit. Sebenarnya pakai Gradio juga bisa ya teman-teman. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah citra secara langsung, mengunggah gambar secara langsung. Kemudian sistem akan melakukan deteksi objek berdasarkan model hasil pelatihan. Nah, ini untuk hasil pelatihannya ya, model yang terbaik. Nah, pengguna juga dapat mengatur nilai confident threshold untuk menentukan tingkat kepercayaan minimum dalam proses deteksi. Hasil deteksi ditampilkan dalam bentuk citra dengan bounding box dan label objek, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan analisis visual. Implementasi ini menunjukkan penerapan model deep learning YOLO V8. Dalam sistem deteksi objek secara interaktif dan real time. Selanjutnya kita akan langsung praktek saja untuk deteksi gunnya ya. Stream run app TY. Aduh, salah. Stream Nah, dia akan langsung ke browser ya teman-teman. Nah, ini langsung ke browser ya. Nah, web sederhana saya seperti ini. Ini masih loading ya. Nah, ini untuk tampilannya. Kita browse. Nah, ini ada gambar satu, saya coba ya. Ini udah masuk, kita deteksi.
dengan confident result 0,50. Nah, ini gambar yang di input, nanti outputnya akan muncul di bawah sini ya. Nah, munculnya seperti ini ya. Ini untuk gambar 1, sebenarnya ada gambar 2. Dan gambar 2 seperti ini dengan result yang sama. Coba kita deteksi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Untuk yang kuning, sebenarnya ada gambar 3. Dan confident saya naikkan, coba deteksi. Nah, ini kedetek ya semua. Ini sisa 1 aja, mungkin nggak kebaca ya. Hanya ada gambar 4. Nah, dengan confident saya naikkan ke 80 ya. Kita deteksi. Nah, dia kebacanya ini, soalnya dia kan ini ketutup sama orang ini ya. Tuh, selanjutnya ada gambar 5. Dengan confident 50 aja. Deteksi. Nah, dia kebaca ini. Yang ini enggak, soalnya dia agak ngeblur kayaknya atau terlalu jauh. Ini kebaca. Nah, baik, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan, dan suara saya agak pelan ya, soalnya lagi KO. Dan pengucapan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.